Halo guys, welcome back to What I Like channel. Ya, hari ini kita akan melakukan sebuah review yang sedikit berbeda karena ini bukanlah Bricks melainkan model. Di depanku sendiri ini adalah model USS Enterprise NCC-1701E, kapal terakhir dari Kapten Jean-Luc Picard. Ini sendiri adalah boxnya, tapi sebelum kita deep dive ke model dan boxnya, kita akan membahas sedikit asal-usul dari USS Enterprise NCC-1701E ini. Oke, sekarang kita akan membahas asal-usul dari USS Enterprise E. Kapal ini sendiri, kalau dari dunia nyatanya, pertama kali muncul di film Star Trek First Contact setelah kehancurannya USS Enterprise D di film sebelumnya. Namun, di in-universe-nya, di dalam ceritanya, USS Enterprise ini pertama kali diluncurkan pada akhir abad ke-24. Kapal kelas Sovereign Class ini dirancang untuk menjadi lebih cepat, lebih ramping, dan lebih kuat dibandingkan pendahulunya Enterprise D. Enterprise E ini dilengkapi dengan teknologi canggih, termasuk torpedo kuantum dan sebuah pesawat shuttle unik bernama Gusto, atau bisa dibilang juga Captain's Yacht. Dengan dua inti komputer independen, kapal ini mampu menangani operasi kompleks di seluruh 29 dek yang dimilikinya. Secara khusus, lambung teknisnya dirancang lebih tangguh, mencerminkan kebutuhan Starfleet akan kapal yang mampu menghadapi musuh tangguh seperti Borg dan The Dominion. Di bawah komando Kapten Jean-Luc Picard, Enterprise E memainkan peran penting dalam berbagai misi besar. Kapal ini berperan krusial dalam menghentikan invasi Borg serta menggagalkan serangan Romulan ke bumi. Selama Perang Dominion, meskipun lebih sering digunakan untuk misi diplomatik, karena kapal ini adalah kapal flagship Starship, kapal ini tetap berkontribusi dalam berbagai kapasitas demi kepentingan Federation of Planets. Nah, misi-misi penting tadi itu ada dalam film Star Trek First Contact, yang dimana Enterprise E dikirim kembali ke masa lalu untuk mencegah Borg mengubah sejarah penerbangan warp pertama manusia. Dan pada film Star Trek Nemesis, di mana Enterprise harus berhadapan dengan Scimitar, kapal perang Romulan yang kekuatannya ber-10 kali lipat dibandingkan dengan Enterprise E. Namun pada akhirnya, kru dan Enterprise berhasil menggagalkan serangan ke bumi dan menghancurkan Scimitar dengan cara menumpukan Enterprise E ke kapal Romulan. Nah, setelah kalian melihat asal-usul dari kapal USS Enterprise NCC-1701E, kita akan masuk ke boxnya dulu. Sebelumnya ini mereknya apa sih? Nah, mereknya ini adalah Diamond Select Toys dan Art Asylum. Box ini sendiri seperti yang bisa kalian lihat ya, di bagian depan itu ada gambarnya Captain Jean-Luc Picard, tapi dia menggunakan bajunya yang lama, entah mengapa. Jadi nggak terlalu period correct. Lalu ada tulisannya Star Trek The Next Generation, ya, karena ini pesawatnya dari film atau bisa dibilang krunya The Next Generation. Lalu ada tulisannya Starship Legends, dan ada tulisannya As Seen in First Contact. Ya, jadi ini adalah kapal yang persis di film Star Trek First Contact. Ada tulisannya USS Enterprise NCC-1701E dan Electronic Starship. Ya, Electronic Starship itu maksudnya apa sih? Ini ada tulisannya Try Me. Jadi kalau misalnya ada kapal yang di dalam itu, kalian bisa memencet bagian kokpit pesawatnya, kapalnya. Itu nanti bisa menyalakan suara dan lampu-lampu. Seperti itu guys. Nah, ini ada tulisannya beberapa fitur-fiturnya kalau kalian pencet bagian kokpitnya. Lalu di bagian atasnya ada tulisannya Star Trek lagi, lalu ada gambarnya kapalnya.
Lalu di bagian belakang ada beberapa tulisan ya, The Sovereign Class, ya kelasnya kapal ini. Nanti akan aku kasih tunjukkan fotonya kalau kalian mau membacanya. Nah, ini ada gambarnya sendiri, gede, lalu ada tulisannya length-nya, ada decks-nya, ada crew, max capacity, dan max speed dari kapal ini. Bagian bawahnya cukup straightforward, tidak ada apa-apa, ya tulisan-tulisan saja. Oke, sekarang kita ke produknya. Nah, ini adalah produknya. Oh ya, di dalam boxnya nanti kalian akan mendapatkan 3 buah baterai. Tapi ini baterainya sudah nggak bisa dipakai, ada karaten. Ini baterai aslinya dari boxnya. Nah, lalu ini adalah modelnya itu sendiri. Seperti yang bisa kalian lihat ya, ini adalah salah satu model Star Trek USS Enterprise NCC-1701E yang paling detail yang bisa kalian dapatkan. Karena kebanyakan di luar sana itu modelnya antara model kit atau model-model yang dibikin oleh antusias-antusias di Amerika sana. Jadi tidak bisa dibeli bagi orang-orang biasa seperti kita. Di depannya sini ada tulisannya, ada detailnya, ada tulisannya USS Enterprise NCC-1701E. Lalu ini adalah kokpitnya itu sendiri yang kalau dipencet itu bisa menyalakan. Tapi karena aku mendapatkannya ini adalah stok lama sekali ya guys. Jadi beberapa sirkuitnya kayaknya udah rusak. Jadi meskipun ini dipencet tidak akan menyala lampunya. Sempat menyala dulu awal-awal beli, tapi lama-lama mati, entah mengapa. Jadi ya udah, fitur-fiturnya hilang. Aslinya dia bisa mengeluarkan beberapa kata-kata dan bisa menyalakan bagian disk deflector-nya dan buzzer collectors-nya, lalu secondary engine-nya ini. Nah, ini bagian bawahnya kalian bisa melihat ada tulisannya lagi NCC-1701E. Lalu di sini sayangnya ada tulisannya ya, Made in China. Ini jadi agak kurang bagus. Tapi sepertinya mereka tetap harus menulisnya di situ. Lalu di pojoknya sini ada detail-detail lagi namanya. Lalu di sini ada tulisan detailnya apa ini? Starship USS Enterprise of the United Federation of Planets. Lalu kalian akan mendapatkan stand-nya, dan ini stand-nya cukup sturdy ya, kuat banget. Jadi kalian bisa gini-gini kan dia tidak akan jatuh. Nah, ini ada tulisannya di bawah stand-nya ini. From 2006, ya ini adalah model dari tahun 2006, jadi lama banget. Makanya aku mendapatkan stok, ini stok lama. Karena jujur aja di Indonesia ini aku jarang banget ya menemukan modelnya Diamond Select. Jadi bagi kalian yang menemukan, sebaiknya dibeli langsung karena cukup jarang dan langka. Aku sendiri beli ini itu pas dijual harganya sekitar 2,5 jutaan guys. Kalau harga anggapannya harga barang lama, stok lama. Tapi pada saat itu aku nggak beli, aku barter dengan beberapa pesawat hobi masterku. Ada F4 Phantom dan Sukhoi 27 yang aku barterkan untuk model USS Enterprise ini. Mengapa? Karena menurutku ini lebih langka ya daripada Hobby Master Sukhoi 27 maupun Hobby Master F4 Phantom. So, it's a bargain for me. Ya, segitu aja reviewnya dari aku. Akan aku tunjukkan sedikit sinematik untuk kapal ini. Dan tentu saja, I'll see you to the next video. Please don't forget to like and subscribe. Comment if you have any suggestions for me to review it for you. Goodbye. See you next time.